Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ida Sylvia, perwakilan kelompok 10 yang beranggotakan Yesi Lovita Madalena dan juga An Nur Aini. Yang pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana cara mengelola siswa secara berkelompok maupun secara individu. Mengelola kelas adalah bagaimana menciptakan kondisi yang memungkinkan terselenggaranya kegiatan belajar dengan baik belajar secara individu maupun belajar secara kelompok. Menurut Madziono pada tahun 1992 menyatakan bahwa metode belajar berkelompok dapat diartikan sebagai format belajar mengajar yang menitikberatkan kepada interaksi anggota yang satu dengan anggota yang lainnya dalam suatu berkelompok guna menyelesaikan tugas-tugas belajar yang secara bersama-sama. Dalam pengelolaan kelas, seringkali terdapat permasalahan yang terjadi kepada siswa sehingga perlu dikelola untuk menghasilkan suasana belajar dengan baik. Adapun mengelola siswa dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu secara berkelompok dan secara individu. Mengelola siswa secara berkelompok dapat dilakukan dengan cara yang pertama, mengetahui penyebabnya, apakah dari jiwa kekanak-kanakan, dari lingkungan keluarga yang broken home, ataukah sekolah menjemukan atau lingkungan masyarakat yang penuh spekulasi. Kemudian yang kedua yaitu ketahuilah gejala-gejalanya, misalkan apakah karena adanya perbedaan anggota kelompok, apakah adanya anggota lain yang berusaha menjatuhkan, dan apakah terdapat kontribusi masing-masing anggota kelompok terhadap tugas yang diberikan. Kemudian yang ketiga, lakukan langkah-langkah dalam menyelesaikan, yaitu dengan cara melakukan prinsip hangat dan antusias, guru yang hangat dan akrab pada siswa, kemudian bervariasi karena terkadang siswa kurang bahkan tidak memperhatikan karena jenuh. Dan yang selanjutnya adalah dengan cara keluasan, yaitu dengan merubah strategi dalam mengajar. Dalam mengelola siswa secara berkelompok tentunya memiliki kelebihan dan kekurangan. Adapun kelebihannya yaitu yang pertama, melalui pembelajaran berkelompok siswa tidak lagi selalu tergantung kepada guru. Kemudian melatih kemampuan komunikasi siswa dengan cara mengembangkan kemampuan menggunakan ide atau gagasannya, dan juga membantu siswa untuk respek terhadap orang lain serta dapat meningkatkan prestasi akademik siswa dengan cara meningkatkan motivasi dan rangsangan untuk berpikir. Adapun kekurangannya yaitu yang pertama, pembelajaran berkelompok membatasi siswa yang berkemampuan tinggi dalam waktu belajar. Kemudian dibandingkan dengan pengajaran secara langsung dari guru, bisa terjadi apa yang harusnya dipelajari dan dipahami tidak pernah dicapai oleh siswa. Dan yang terakhir adalah penilaian yang diberikan berdasarkan hasil kerja kelompok tidak memuaskan. Yang selanjutnya yaitu mengelola siswa secara individu. Menurut Sujana pada tahun 2009 menyatakan bahwa pengajaran individual merupakan suatu upaya untuk memberikan kesempatan kepada siswa agar dapat belajar sesuai dengan kebutuhan, kemampuan, kecepatan, dan caranya sendiri. Menurut Rudolf dan Peart, mengelola siswa secara individu didasarkan pada asumsi bahwa semua tingkah laku individu merupakan upaya pencapaian pemenuhan keputusan untuk mencapai target maupun kebutuhan diri siswa itu sendiri. Jika kebutuhan ini tidak tercapai, maka siswa tersebut sudah pasti berusaha mencapai dengan cara lain. Dengan kata lain, ia akan melakukan hal-hal yang tidak baik seperti yang pertama, mencari perhatian, kemudian yang kedua, menunjukkan kekuatan, misalkan marah-marah, selalu berdebat, atau bahkan lupa aturan. Kemudian yang ketiga, yaitu menyakiti orang lain, yaitu misalkan dengan memukul teman yang tidak bersalah. Dan yang terakhir, meragakan ketidakmampuan, misalkan dengan menolak untuk mencoba melakukan apapun.
Dalam mengelola siswa secara individu tentunya juga memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Adapun kelebihannya yaitu pembelajaran tidak dibatasi oleh waktu. Siswa dapat belajar secara tuntas. Perbedaan-perbedaan yang banyak di antara para siswa dapat dipertimbangkan. Kemudian siswa bekerja sesuai dengan tahapan mereka dengan waktu yang dapat mereka sesuaikan. Dan gaya-gaya pembelajaran yang berbeda dapat diakomodasi. Selain itu, siswa dapat lebih terkontrol mengenai bagaimana dan apa yang mereka pelajari, serta merupakan proses belajar yang bersifat aktif, bukan pasif. Dan pada kekurangan itu sendiri, yaitu yang pertama memerlukan waktu yang banyak untuk mempersiapkan bahan-bahan. Kemudian memotivasi siswa mungkin sulit dipertahankan. Dan peran instruktur perlu diubah. Dan yang terakhir yaitu keberhasilan tujuan pembelajaran kurang tercapai karena tidak ada tempat untuk siswa bertanya. Jadi, pada intinya dalam mengelola siswa secara berkelompok maupun secara individu, penanaman disiplin diri merupakan tujuan pada akhirnya. Siswa dapat mengembangkan disiplin diri dan guru hendaknya menjadi teladan, mengendalikan diri dan melaksanakan tanggung jawab. Mungkin cukup sekian presentasi pada hari ini. Ada kurang lebihnya dari kelompok 10, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.